Are you Jasper Perkins? Yeah, come on, make it important. Big boy's paying. Come on. Junior! You can't have this territory. Di awal film memperlihatkan sekelompok mafia barang haram yang sedang menyiksa satu anak buahnya dan diketahui bernama Travis. Alasan Travis sampai disiksa karena ia telah mencuri 1 kilo barang haram dari kelompok mafia tersebut. Travis pun meminta ampun sambil berjanji kalau dirinya pasti mengganti semua barang haram yang sudah dicurinya. Di waktu yang sama, salah satu dari anggota mafia mengambil korek gas Zippo milik Travis. Travis memohon kepada orang tersebut agar tidak mengambilnya, sebab Zippo tersebut adalah warisan turun-temurun dari kakek buyut Travis. Akan tetapi mereka tetap mengambilnya lalu pergi meninggalkan Travis sendirian. Di sini Travis merasa sedikit lega karena meskipun korek Zippo-nya diambil, setidaknya ia masih dibiarkan hidup oleh kelompok mafia itu. Namun saat Travis hendak pergi, tiba-tiba 1 minggu kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Evan yang saat itu sedang membeli secangkir kopi. Diberitahu kalau Evan ini merupakan polisi terbaik. Semua masyarakat sekitar sangat menghargai dan menganggap Evan seperti pahlawan karena dia selalu menjaga kota dari para kriminal. I am okay, Officer Evan. How are you? Finish those college app shit? I'm doing great. Selanjutnya, Evan menjemput rekan polisinya yang bernama DJ untuk pergi ke kantor bersama. Di tengah perjalanan, Evan dan DJ membahas tentang penemuan mayat Travis 1 minggu yang lalu. Rupanya Evan menganggap kalau kematian Travis hanya kecelakaan biasa. Namun kita tahu faktanya Travis sengaja ditabrak oleh kelompok mafia saat di awal film. Stop with the partner stuff, huh? You know, gotta tell Chief Sandy first, and that's how the... Izzy's been back a whole week. Got some rough spots. The place is down. Setibanya di kantor, Evan bertemu dengan seorang pria asing yang langsung mengatakan kalau Evan tidak becus bekerja. Tentu Evan menjadi emosi dan hampir terjadi keributan. Beruntung mereka dilerai oleh ketua polisi yang meminta agar Evan untuk tenang. Di sini Evan bertanya siapakah pria itu karena dirinya sama sekali tidak mengenalnya. Si ketua polisi pun mengumpulkan semua anggota lalu memperkenalkannya kepada pria itu. Sir, Gary O'Brien, resident lady killer. Yeah. Evans, our town basketball hero. This is my squad. As you can see, I'm very proud. Kemudian giliran pria tersebut yang memperkenalkan diri dan diketahui bernama Bobby. Rupanya Bobby adalah polisi dari divisi narkotika yang diutus kantor pusat untuk mengungkap kasus kematian Travis saat di awal film. Evan sempat komplain karena menurutnya kasus kematian Travis hanya kecelakaan biasa. Jadi mengapa kantor pusat harus repot-repot mengirim Bobby? Shock and awe, baby. Now, I'm privy to federal files and databases. Our Vic was... Bobby kembali menjelaskan menurut analisanya Travis bukan tewas akibat kecelakaan, melainkan sengaja ditabrak oleh kelompok mafia barang haram. Bobby tahu betul kalau di kota ini masih banyak pengedaran barang haram karena dirinya dari divisi narkotika. Bobby juga sampai mengetahui jika Travis masih anggota dari kelompok mafia itu yang dihabisi akibat berkhianat. Kemudian si ketua polisi meminta Evan, DJ, dan yang lain agar tidak usah banyak komplain dan sebaiknya mereka bantu Bobby untuk menangkap para mafia barang haram yang dimaksud. Yeah, baby, let the big dogs do it. 20 menit kemudian Bobby, Evan, dan DJ langsung bergerak dengan mendatangi salah satu rumah warga yang tepat berada di TKP tewasnya Travis. Hey, here we go. Yeah, real good.
Setibanya di sana, Evan dan DJ bertanya secara baik-baik kepada si bapak pemilik rumah tentang apa saja yang ia lihat saat malam kejadian tewasnya Travis. Awalnya si bapak menjawab tidak tahu, karena pada saat kejadian ia beralasan sudah tidur. Namun tiba-tiba Bobby langsung mengancam akan melenyapkan marmut kesayangan si bapak jika ia tidak mau membantu. Alhasil si bapak pun akan mengatakan yang dia lihat. Si bapak menjelaskan 5 menit setelah Travis ditabrak, dirinya melihat ada seorang pengedar bernama Jasper yang berlari terburu-buru. Si bapak bersumpah hanya itulah yang dia lihat dan selebihnya si bapak tidak melihat apapun lagi. Pada akhirnya Bobby percaya, lalu ia pun kembali memberikan marmut kesayangan bapak tersebut. Ketika sudah di luar, Evan sempat menegur Bobby yang dianggap terlalu kasar kepada bapak tadi. Bobby menjawab kalau menurutnya Evan saja yang terlalu lembek, karena hal seperti tadi masih tingkat amatir untuk menginterogasi seseorang. Now, you may question my methods. And building a better tomorrow? I'll send you a pamphlet. I'll read it. Selang beberapa saat, Evan, DJ, dan Bobby berhenti dari mobil karena melihat ada warga yang sedang berkerumun memarahi satu lelaki. Di sini Evan meminta Bobby agar stay di mobil. Biarkan dirinya dan DJ yang mengurus hal ini. I wasn't doing nothing. My phone was in my lap. I was texting. Here. Georgie, this is the second time. It is unacceptable. Ketika dihampiri, salah satu ibu-ibu seksoy memberitahu Evan kalau lelaki yang mereka marahi telah membuat keresahan kaum wanita. Ternyata laki-laki itu sering ketahuan mengintip para ibu-ibu yang sedang mandi. Di sini Evan meminta para warga agar tenang dan bertanya apakah mereka mempunyai bukti. Jika tidak ada bukti, maka lelaki itu tidak akan bisa ditangkap apalagi proses hukum. Tanpa Evan sadari, Bobby turun dari mobil, lalu inilah yang dia lakukan. Kemudian Bobby meminta lelaki itu pindah dari kota ini dan jangan pernah kembali. Di hadapan para warga, Bobby berkata kepada Evan begitulah cara memberi pelajaran kepada tersangka yang tidak mempunyai bukti. Tentu hal tersebut membuat semua warga kagum lalu memberi tepuk tangan untuk Bobby. Apalagi si ibu seksoy barusan yang langsung terkesima lalu meminta nomor telepon Bobby. I'm Tammy. Yeah. What is it? 911. Terlihat di sini Evan yang menjadi iri. Karena biasanya Evan lah yang selalu menjadi pahlawan untuk warga. Namun sekarang tergantikan oleh Bobby. Learning about local species. Hari berikutnya saat Evan melamun sendiri di mobil, ia pun dibuat semakin iri ketika melihat si ibu seksoy kemarin yang menceritakan tentang kehebatan Bobby kepada temannya. Dengan cepat, Evan pergi ke kantor lalu berbicara kepada si ketua polisi. Di sini Evan sempat komplain kenapa kantor pusat harus mengutus Bobby. Padahal dirinya juga bisa memecahkan kasus kematian Travis. Si ketua polisi menjawab kalau kasus sebesar ini memang sudah sewajarnya mendapatkan bantuan dari kantor pusat. Karena jika hanya mengandalkan polisi lokal seperti Evan pasti akan kewalahan. Be all right. Malam harinya memperlihatkan Evan, DJ, dan Bobby yang sedang berkumpul. Rencananya sekarang mereka akan menangkap Jasper si pengedar yang dianggap terlibat dalam kasus kematian Travis. Namun terlihat Evan yang seperti tidak senang karena ia merasa disaingi oleh Bobby. DJ pun meminta Evan agar profesional karena ini demi keamanan kota. Alhasil Evan pun mau lalu mereka segera mengatur rencana untuk menangkap Jasper yang diketahui sedang berada di klub malam. Let's run a train on that bitch. So, we got a fuckable lead. Okay.
Singkatnya, Bobby masuk sendiri ke dalam klub malam itu lalu mendekati Jasper yang sedang nongkrong. Di sini Bobby berpura-pura menjadi berandalan lalu mengajak Jasper berkenalan. Tak lama kebetulan sekali ada abah-abah mabuk yang rese lalu mengganggu Jasper. Bobby pun berpura-pura membela Jasper hingga terjadi keributan antara si abah beserta Bobby dan Jasper. Di tengah keributan datanglah Evan dan DJ yang berpura-pura sedang berpatroli, lalu menangkap mereka bertiga. Kita tahu kalau sebenarnya ini hanyalah settingan mereka untuk bisa mendekati Jasper. Evan yang memang tidak suka kepada Bobby, ia pun memanfaatkan kesempatan dengan menghajar Bobby agar terlihat seolah-olah mereka tidak kenal. Selanjutnya Bobby dan Jasper dimasukkan ke penjara sementara dan akhirnya mereka pun menjadi semakin dekat. Diberitahu kalau Bobby sengaja melakukan penyamaran ini dengan harapan dirinya bisa menjadi teman dekat Jasper. Tentunya semua itu ia lakukan untuk mencari tahu informasi tentang siapakah kelompok mafia yang sudah menghabisi Travis di awal film. You shitter. Yeah. Fuck that guy. Hari berikutnya terlihat Jasper yang dibebaskan oleh pengacaranya. Namun sayangnya Jasper belum memberitahu informasi apapun kepada Bobby hingga misi pun dinyatakan gagal. Siang harinya terlihat Bobby, Evan, dan DJ yang sedang melakukan rapat dengan ketua polisi. Di sini Bobby komplain kepada ketua polisi sebab misi penyamaran kemarin adalah ide dari Evan. Sekarang Bobby tak ingin memakai cara lambat lagi, dan ia akan langsung menyergap Jasper di rumahnya untuk diinterogasi. Awalnya Evan dan DJ merasa keberatan, namun si ketua polisi meminta mereka agar tak banyak protes, sebab Bobby juga sudah menuruti ide dari Evan kemarin meski harus gagal. Pada akhirnya mereka sepakat akan menyergap rumah Jasper besok siang. Hari berikutnya terlihat Bobby, Evan, dan DJ yang sedang bersiap untuk menyergap rumah Jasper. Put those back in the holster, please. Yeah. Bring it in, huddle up. This raid. Bless the Cold Lake Police Department. Amen! Amen! Setibanya di sana, Bobby, Evan, dan DJ langsung mendobrak rumah Jasper. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Di tengah pengejaran, Bobby sempat terkena tembakan oleh Jasper. Namun beruntung tembakan itu hanya mengenai rompi anti peluru Bobby saja. Kemudian Evan lanjut mengejar Jasper hingga ia pun berhasil menangkapnya. 1 jam setelah itu terlihat Jasper yang sedang diinterogasi oleh Bobby. Di sini Jasper sempat mengejek Bobby karena ia baru tahu kalau Bobby adalah seorang polisi. Untung saja kemarin Jasper tidak memberi informasi apapun kepadanya. Dengan pede Jasper mengatakan kalau sebentar lagi pengacaranya akan datang lalu ia akan kembali bebas. Bobby menjawab itu tidak mungkin. Apalagi sekarang Bobby telah mendapatkan 1 plastik barang haram di rumah Jasper yang akan mengesahkan penangkapannya. Selanjutnya Bobby bertanya siapakah orang yang telah menghabisi Travis. Bobby berjanji jika Jasper memberitahu maka ia akan kembali dibebaskan. Sayangnya Jasper malah tertawa sambil mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah memberitahu informasi tersebut. Sontak itu membuat Bobby murka lalu memberi sedikit pelajaran kepada Jasper.
Setelah diberi pelajaran, akhirnya Jasper takut lalu mengatakan kalau yang menghabisi Travis adalah bosnya sendiri yang bernama Samsudin. Samsudin menghabisi Travis karena Travis telah mencuri barang haram darinya sebanyak 1 kilo. Bobby lanjut bertanya di manakah ia bisa menemukan Samsudin dan antek-anteknya. Jasper menjawab kalau Samsudin tinggal di rumah sekaligus markasnya yang ada di ujung kota. Selesai menginterogasi, Evan mengajak Bobby mengobrol. Di sini Evan bertanya kenapa Bobby sebegitu pedulinya terhadap kematian Travis. Bukankah dia juga anggota mafia, jadi sudah sepantasnya mati dengan cara seperti itu? Bobby menjawab kalau ia hanya menjalankan misi dari kantor pusat, bukan peduli terhadap Travis. Sore harinya Evan menemui pacarnya yang merupakan anak dari wali kota. Di sini Evan meminta izin kepada si wali kota karena ia akan membawa anaknya jalan-jalan. Si wali kota pun memberi izin asalkan Evan jangan macam-macam terhadap anaknya. Evan membawa anak si wali kota apel di kursi taman sampai mereka pun saling bersilaturahmi lidah. Di waktu yang sama ternyata Bobby juga sedang ketemuan dengan si ibu seksoy yang dulu naksir kepadanya. Bobby yang tak suka basa-basi, ia pun langsung menggas si ibu seksoy meskipun di pinggir jalan. Hari berikutnya saat Evan tiba di kantor, ia dibuat terkejut tatkala melihat satu rekan polisinya yang sudah dalam keadaan pingsan. Dengan cepat Evan segera memanggil Bobby beserta DJ. Setelah datang, mereka pun langsung mengecek ruang tahanan Jasper yang ternyata sudah kabur. Kemudian Evan bertanya kepada rekannya yang sudah tersadar tentang apa yang terjadi. Si rekan menjawab kalau teman-teman Jasper datang ke kantor lalu menyerang dan membebaskan Jasper. Di waktu yang sama, tiba-tiba Bobby menghajar polisi itu lalu mencekiknya. Ternyata Bobby sudah mengecek CCTV dan di dalam rekaman itu dengan sengaja si polisi membebaskan Jasper lalu merekayasa ini semua. Akhirnya si polisi itu mengaku lalu meminta maaf. Alasan si polisi membebaskan Jasper sebab dia menawari si polisi uang banyak. Hari itu juga si polisi dipecat. Bahkan ia mendapat hukuman beberapa bulan penjara. Malam harinya Bobby, Evan, dan DJ mendatangi markas Samsudin si bos mafia sesuai petunjuk dari Jasper sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam, Bobby meminta Evan dan DJ agar menunggu dulu. Sedangkan dirinya akan mengecek ditakutkan ada sniper. Don't do the fist bump. Dirasa kondisi sekitar sudah aman, Bobby mengajak Evan dan DJ untuk masuk. Ketika mereka bertiga mendekati markas Samsudin, tiba-tiba akibat ledakan tersebut, DJ harus terluka sangat parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Rupanya ledakan itu merupakan jebakan dari Samsudin yang sudah diberitahu oleh Jasper sebelumnya. Selang beberapa saat terlihat Evan yang sedang memarahi Bobby. Evan menyalahkan Bobby atas insiden barusan yang membuat DJ terluka parah. Bobby pun menjawab kalau ia tidak tahu jika di sana telah dipasang jebakan bom. Di waktu yang sama datanglah si ketua polisi dan wali kota. Di sini wali kota meminta Bobby dan Evan agar sebaiknya berhenti mengusik kelompok mafia sebelum korban bertambah banyak. Menurut si wali kota lebih baik mereka membiarkan kelompok mafia itu karena yang dihabisi juga masih anggota mafianya sendiri, bukan warga biasa. Tampaknya Evan dan ketua polisi setuju dengan si wali kota. Namun berbeda dengan Bobby yang kecewa lalu pergi dari sana.
Setelah Bobby pergi, si wali kota yang menganggap Evan adalah calon menantunya, ia pun memberikan korek gas Zippo kepada Evan. Si wali kota berpesan agar Evan tidak menghilangkan korek gas Zippo itu dan selalu menjaga putrinya jika sudah menikah nanti. Malam harinya Evan harus bekerja lembur di kantor polisi karena mengganti shift DJ yang masih koma di rumah sakit. Tak lama ia didatangi oleh si ibu Seksoy yang menanyakan di mana Bobby sekarang. Evan menjawab sepertinya Bobby sudah pulang ke kosan dan ada apakah si ibu mencarinya. Si ibu menjelaskan kalau selama ini ia merasa ditipu oleh Bobby. Bobby menjanjikan akan membawa si ibu liburan ke Paris. Namun sampai sekarang ia malah tidak ada kabar. Si ibu balik bertanya apakah Evan tidak tahu siapa Bobby sebenarnya. Kemudian si ibu lanjut menjelaskan kalau Bobby bukan seorang polisi melainkan hanya security. Bahkan Bobby pernah menjadi ketua gangster ketika masa mudanya. Si ibu terpaksa membongkar rahasia Bobby karena selama ini sudah memberi harapan palsu. Mendengar hal tersebut, dengan cepat Evan langsung mendatangi Bobby di kosannya. Setibanya di sana, Evan menghajar Bobby sampai membuatnya tersungkur. Kemudian Evan mengatakan kalau ia sudah tahu tentang siapa Bobby sebenarnya. Bobby meminta Evan agar tenang dulu sebab ia bisa menjelaskan semuanya. Namun Evan menolak hingga mereka pun saling menodong. Di waktu yang sama, Evan tak sengaja menjatuhkan korek gas Zippo pemberian dari si wali kota yang seketika membuat Bobby bertanya kenapa Evan memiliki korek gas tersebut. Evan menjawab kalau ini adalah pemberian dari si wali kota yang merupakan calon mertuanya. Tammy. That's why there's no next to kin on record. Bobby menjelaskan kalau korek gas Zippo tersebut adalah warisan turun-temurun dari keluarganya. Tak mungkin ada keluarga lain yang memiliki korek itu kecuali dia mengambilnya secara paksa. Tadinya korek gas itu diwariskan kepada Travis, si korban pembunuhan di awal film yang ternyata adalah kakak kandung Bobby. Bobby mengakui kalau dirinya memang hanyalah security. Namun semenjak Travis meninggal dan polisi tidak ada yang menyelidiki kasusnya, ia pun nekat menyamar seperti sekarang demi bisa membalas para pelaku yang tak lain adalah Samsudin, si bos mafia. Namun yang jadi masalah sekarang, kenapa korek gas Zippo itu berada di tangan si wali kota? Yang artinya si wali kota juga pasti ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Travis. Bobby berjanji akan menyerahkan diri kepada Evan, asalkan ia mau mengantarkannya dulu ke rumah si wali kota hanya untuk mengetahui alasan korek gas Zippo itu sampai ada di tangannya. Pada akhirnya Evan mau mengantarkan Bobby lalu mereka berdua pun berangkat. Finish this f***ing thing. Setibanya di sana, Bobby langsung saja menunjukkan korek gas Zippo-nya sambil mengatakan kalau Travis kakaknya tidak pernah pergi tanpa membawa korek tersebut. Bobby hanya ingin tahu alasan korek itu sampai ada di tangan si wali kota dan apakah si wali kota terlibat atas kasus pembunuhan Travis. Di waktu yang sama datanglah pacar Evan yang bertanya ada apakah malam-malam bertamu. Evan menjawab kalau si wali kota ayah si pacar diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Travis. Sontak si pacar menjadi syok lalu mendesak ayahnya agar menjelaskan semuanya. Dad? I had no idea they'd kill anyone. I found out Shuggy was selling. Tak ada pilihan lain, akhirnya si wali kota mengaku kalau selama ini ia memang telah bekerja sama dengan Samsudin, si bos mafia dalam penjualan barang haram. Namun untuk tewasnya Travis, si wali kota bersumpah tak tahu apa-apa dan hanya diberi korek gas Zippo itu oleh Samsudin. Bobby lanjut bertanya di manakah markas Samsudin yang sebenarnya. Si wali kota menjawab kalau markas Samsudin berada di rumah terpencil yang ada di ujung jalan.
Setelah mengetahui hal tersebut, Bobby langsung menghajar Evan lalu memborgolnya di besi tangga. Bobby meminta maaf karena sekarang dirinya akan membalas dendam dulu kepada Samsudin atas kematian Travis. Come after me and I'll kill you. Tak lama setelah Bobby pergi, pacar Evan berhasil membuka borgol di tangan Evan. Dengan cepat, Evan pun langsung menyusul Bobby yang sudah dalam perjalanan menuju markas Samsudin. Di balik itu, Bobby sendiri sudah tiba di sana dan langsung menyandra kekasih Samsudin. Bobby menjelaskan kalau dirinya adalah adik dari Travis yang dulu dihabisi Samsudin. Tentu kedatangannya ke sini untuk membalas dendam atas kematian Travis, kakaknya. Satu anak buah Samsudin sempat mengatakan kalau Travis memang pantas dihabisi karena telah berkhianat. Tanpa pikir panjang, Bobby langsung menembak orang tersebut. Samsudin yang menyadari kalau Bobby tidak main-main, ia pun mengajak Bobby berdamai dengan memberi uang $2 juta. Di waktu yang sama, secara diam-diam Evan tiba di sana lalu bersembunyi di belakang mobil. Di sini tak disangka Bobby menerima ajakan damai dari Samsudin. Kemudian mereka pun melakukan pertukaran antara uang itu dengan kekasih Samsudin. Namun ketika Bobby berjalan mundur untuk pergi, tiba-tiba ia ditodong dari belakang oleh Evan. Evan juga meminta Samsudin dan para anak buahnya agar menyerah, sebab mereka sudah dikepung. Samsudin yang tahu kalau Evan hanya datang seorang diri memilih untuk perang dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Dalam insiden ini Bobby harus tertembak, sedangkan Evan terus membrutal dengan menghabisi Samsudin dan para anak buahnya. Setelah berhasil menghabisi Samsudin dan para anak buahnya, Evan pun menodongkan senjata kepada Bobby lalu memintanya agar menyerah. Bobby yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun harus menyerah daripada dihabisi oleh Evan. I'm a bad man. You're under arrest. That's right. Shit happens, huh? Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Evan yang sudah diangkat menjadi ketua polisi atas kehebatannya yang telah memberantas mafia sekaligus menangkap para pengkhianat. Kemudian Evan mendatangi pacarnya yang kini baru membuka toko es krim. Wanna grab a brush? Now looks like you got a cover. Sure about that. Evan meminta maaf sebab ayah pacarnya atau si wali kota harus ditangkap. Nampaknya si pacar tidak mempermasalahkan hal tersebut. Justru ia sangat berterima kasih kepada Evan karena telah bersikap jujur dan bijaksana. Di sini Evan pun berjanji akan segera menikahi pacarnya itu, lalu kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.